Assalamualaikum, selamat sore Bu Narti. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Tia. Selamat sore juga Bu Tia. Alhamdulillah. Oh iya Bu, hari ini kita ada kegiatan coaching. Apakah Bu Narti sudah siap? Ya baik Bu, saya udah siap. Ya. Bagaimana perasaan Ibu saat sesi coaching ini Bu? Apakah ada permasalahan atau sesuatu yang mengganjal di hati Ibu atau permasalahan di kelas? Iya Bu, ada beberapa masalah yang mengganjal dan menjadi tujuan dari coaching yang Wow. Oh, tujuan coaching hari ini dari Bu Narti ini apa Bu? saya ingin menyelesaikan masalah yang saya temui saat di pembelajaran. Seperti di kelas saya itu ada beberapa anak yang kurang fokus ketika mereka sedang berdoa. Padahal kan kita berdoa itu kan ya. Oh ya, tadi kan jenengan sudah mengatakan kalau tujuan coaching hari ini adalah tentang permasalahan menurut jenengan yang seperti bermain-main atau kurang khusyuk dalam berdoa ya Bu. Nah, apakah jenengan bisa menceritakan lebih lanjut Bu terkait murid jenengan tersebut? Iya. Oke Bu. Ketika mereka sedang berdoa sebelum pembelajaran ataupun berzikir, mereka itu ada beberapa anak yang masih ada main nggak fokus ya. Padahal saya sudah memberikan kebiasaan dan pemahaman mereka. Jadi mereka masih belum memahami juga Bu. Oh iya, menurut jenengan apakah ada penyebab lain Bu selain yang disebutkan? Oh ya Bu, suaranya agak dikerasin ya Bu. Mohon maaf saya kurang ya di dekat ke mic. Oh ya, suara saya terdengar jelas Bu Narti? Oh ya, selain yang disebutkan jenengan, apakah ada penyebab lain Bu? Mungkin lingkungan sekolahnya atau dari kondisi orang tuanya atau hal yang lain? Kalau melihat dari maksudnya teman-temannya itu sih dari lingkungan rumah tuh. Karena mereka itu saat rumahnya itu berjejer-jejeran kayak gitu loh Bu, di lingkungan rumah lah, intinya teman satu geng ketika bermain di rumah itu Bu. Oh, lingkungan rumahnya seperti apa Bu? Kalau bisa dijelaskan lebih detail. Rumahnya itu ada anaknya yang orang tuanya itu kerja, dua-duanya kerja, mereka itu dititipin sama mbahnya, orang tuanya perginya pagi malam begitu Bu. Ada yang orang tuanya itu di perantauan semua juga ada, itu dititipin sama budenya juga Bu. Apakah itu mungkin ya? Iya Bu, kemungkinan sih kalau dari yang jenengan ceritakan kayaknya ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi seperti itu. Menurut jenengan bagaimana Bu? Menurut saya ya Bu, mungkin ada intinya kurang kasih sayang dan intinya kurang perhatian khusus dari orang tua, karena mereka itu orang tua kan ketemu anaknya itu malam, pagi banget sama malam. Bahkan kalau yang ditinggal merantau kan ketemunya paling ketika ditelepon ketemu itu suara, kalau yang ketemunya tatap muka kan jarang tuh. Jadi intinya antara pendidikannya dari neneknya, budenya sama orang tua itu kan berbeda. Oh iya. Apakah sikap anak itu hanya ke jenengan tok atau ke guru lain? Ke guru lain Bu, ke kepala sekolah juga sama seperti itu, ke guru yang lain juga sama seperti itu Bu. Tadi katanya kan saya sudah mengidentifikasi bahwa permasalahannya anak bermain-main saat berdoa terutama ya Bu. Kemudian ternyata ada kekurangan perhatian, kebutuhan dasarnya
ada yang miss karena orang tuanya itu sibuk bekerja, ada yang dititipin ke mbahnya, ada yang dititipin budenya, dan ternyata dari jenengan juga tadi bilang bahwa tidak hanya kenjenengan. Nah, menurut jenengan Ibu, jenengan ada ide kah atau rencana kah untuk penyelesaian hal ini? Kalau untuk kalau ide saya sih ingin apa ya Bu, ingin berbincang-bincang langsung nih gitu Bu dengan orang tuanya atau mbaknya atau muka langsung ya Bu, membicarakan masalah ini, kenapa kok ini anaknya itu sekarang sedang berdoa seperti ini, apakah di rumah juga seperti itu saya sih ingin menanyakan secara langsung seperti itu Bu. Kalau secara langsung Bu, kira-kira kapan Bu? Kan tadi jangan bilangnya kan malam pulangnya kayak gitu. Apakah Iya, jenengan punya nomor WA-nya dulu apa gimana? iya Bu, saya ada nomor WA-nya. Paling nanti saya konfirmasi dulu janjian orang tuanya suruh ke sekolahan seperti itu. Apakah ada hal yang maksudnya jangan langsung dipanggil gitu, apakah bisa Bu? Misal ada hal yang lain kah? Melalui apa ya? Cara lain seperti itu karena kalau menunggu konfirmasi dan menurut jenengan pulangnya itu sampai malam itu terrealisasinya menurut saya agak lama. Apakah ada rencana lain Bu selain berkunjung? Paling ya ketika itu Bu, ketika ada paguyuban wali kan otomatis orang tua harus datang semua kan. Juga itu nanti dibicarakan pada saat itu. Berarti pas paguyuban ya Bu? Iya, Face to face itu atau secara komunal? awalnya kan mungkin secara keseluruhan. Nanti setelah selesai acara paguyuban, orang tua tersebut kita kita panggil lah, kita bicarakan bareng-bareng seperti itu. Kita membicarakan nanti apa yang terbaik supaya anak ini ketika di sekolahan ketika sedang berdoa itu dia berdoa dengan baik. Selain dengan orang tua, kira-kira rencana jenengan bagaimana Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya selain dengan orang tua saya intinya berkolaborasi dengan rekan guru yang lain dan kepala sekolah, membicarakan dengan kepala sekolah. Ya ya. Hanya cukup guru, kepala sekolah dan orang tuanya Bu Kalau menurut saya dalam penanganan. iya. Kalau menurut saya cukup dengan dua kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Oh ya, menurut saya itu sudah cukup baik ya Bu. Dari tadi identifikasinya jenengan sudah cukup jelas, kemudian rencana aksinya jenengan juga iya sudah cukup jelas. Nah, menurut jenengan nih hal kayak gini kan perlu komitmen yang kuat nih Bu. Nah, bagaimana cara jenengan itu tetap berkomitmen dalam menjalankan rencana-rencana yang jenengan tadi sebutkan? Ya rencana untuk tetap berkomitmen ya harus semangat Bu. Harus semangat dan yakin kalau komitmen yang sudah saya sudah saya niatkan ini akan berhasil seperti itu Bu. Intinya ada niat dan yakin. Oh ya, apakah perlu pelibatan seseorang Bu untuk seperti membantu jenengan dalam menjaga komitmen itu? Paling saya yaitu Bu, hanya melibatkan orang tua, kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Ya. Untuk yang terakhir nih Bu, bagaimana tindak lanjut dari coaching ini hari ini untuk ini? Tindak lanjut dari coaching ini ya saya kan selalu belajar terus memperbaiki intinya memperbaiki yang belum
yang saya belum temukan gitu, yang saya belum bisa. Iya, terima kasih Bu Sunarti untuk coaching hari ini. Identifikasi sudah jelas, rencana aksinya juga sudah jelas, tindak lanjutnya sudah jelas. Terima kasih untuk sesi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Bu. Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Narti. Bu Tia, sama-sama. Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Narti, selamat sore. Alhamdulillah Bu Narti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tia. Iya, maaf ya Bu, saya mau batuk. Gitu, nggak apa-apa Bu. Yeah. Bu Tia, apakah kita bisa memulai sesi coaching pada hari ini? Iya Bu, saya siap Bu. Siap. Iya, saya siap. Bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching hari ini? Apakah ada hal yang menunjang atau ada permasalahan di kelas Bu Tia? Iya Bu, saya datang coaching hari ini ada beberapa yang mengganjal Bu terkait permasalahan di kelas. Apa tujuan yang Ibu inginkan dari coaching ini Bu? Saya ingin mendapatkan saran dan solusi terkait permasalahan di kelas Bu, seperti murid saya yang beberapa murid terlihat kurang fokus atau berkonsentrasi di kelas. Baik Bu, tadi Ibu kan menyampaikan bahwa ada permasalahan terkait murid Ibu yang kurang fokus dan kurang berkonsentrasi saat pembelajaran. Apakah Ibu dapat menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini? Iya Bu, tadi ada beberapa murid saya yang ketika saya masuk itu tiduran, ada beberapa yang kayak ngawang gitu loh Bu. Nah, menurut saya kan kalau pembelajaran biar masuk, murid itu harus fokus, tapi ada beberapa yang kurang fokus seperti itu. Oh iya. Menurut Ibu, apa penyebab dari murid itu? Murid melaksanakan hal tersebut, Bu? Kenapa, Bu? Mungkin kecapean apa ya Bu, kurang tidur, begadang, Iya betul, karena kurang makan, ya, kurang sarapan. Ada beberapa anak yang tidak terbiasa sarapan, jadi makannya nanti pas istirahat pertama, ya, seperti itu Bu. apakah ada penyebab lain Bu, seperti dari lingkungan sekolah atau orang tua atau hal yang lain? Untuk hal itu saya belum menanyakan lebih lanjut sih Bu, baru mengira-ngira saja, terutama untuk yang pelibatan orang tua atau mungkin permasalahan yang lebih lanjut saya belum menanyakan. Iya Bu, apakah murid tersebut berperilaku seperti itu hanya dengan Ibu atau dengan guru lain Bu? Kalau menurut informasi dari teman-temannya sih nggak hanya dengan saya saja Bu. Oh begitu ya Bu. Yeah. Apa ada rencana yang akan Ibu lakukan untuk rencananya ya Bu, yang pertama sih kalau dari saya yang pertama memanggil anaknya Bu, menggali lebih dalam, memanggil anaknya dan berbicara secara empat mata, menggali lebih dalam terkait informasi tersebut, apakah hanya murni masalah fisik atau ada yang lain, seperti itu. Oh iya Bu. Apakah ada hal lain Bu yang menurut Ibu perlu dilakukan? Iya, nanti kalau misalnya dapat informasi dan terkait bukan yang masalah fisik seperti capek atau sarapan dan sebagainya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru BK atau wali kelasnya Bu, seperti itu. Oh iya Bu. Apakah Ibu akan melibatkan orang tua atau pihak sekolah untuk hal ini?
saya akan melibatkannya, tapi tidak secara langsung, Bu. Jadi saya menggali dari anaknya, dari teman-temannya, kemudian untuk selanjutnya saya serahkan ke PK atau wali kelasnya seperti itu, Bu. Gitu. Karena kalau di jenjang SMA kan ada guru BK ya Bu. Iya, Bu. Jadi kalau yang berhubungan ke orang tua atau wali murid kan biasanya melalui wali kelas atau PK-nya seperti itu. Jarang yang lewat guru makamnya. Bagaimana caranya dalam pelibatan orang tua atau pihak sekolah itu? Biasanya sih dari pengalaman saya pas menjadi wali kelas nih Bu, pelibatannya itu pertama melalui WA. Kalau misal ternyata permasalahannya lebih apa ya, dirasa lebih akut, lebih parah, ya ada home visit atau pengundangan orang tua ke sekolah seperti itu. Jadi tergantung tingkatannya. Tergantung tingkat seberapa besar masalahnya gitu ya. Kalau masih ringan ya paling WA. Kalau agak itu visit seperti itu. Menurut saya hal-hal tersebut adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu untuk mengatasi tantangan presentasi dengan yang lebih efektif. Baik Bu, sekarang kita sudah di tahap akhir sesi coaching hari ini. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang telah Ibu sampaikan? Iya, saya sangat berkomitmen akan masalah ini Bu, karena menurut saya anak akan paham dengan materi pembelajaran jika dia bisa hadir 100% dalam kelasnya, bisa fokus dan bisa konsentrasi, seperti itu Bu. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Semua pihak saya libatkan Bu, seperti rekan guru, wali kelasnya, atau teman-temannya, seperti itu Bu. Bu. Menurut Ibu bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Tindak lanjutnya saya akan mencoba semua rencana-rencana yang telah tadi kita lakukan saat coaching Bu, solusi-solusi dari pancingan-pancingan pertanyaan dari Bu Sunati, mungkin saya akan laksanakan seperti itu, dan mungkin akan langsung bertemu dengan anaknya. Terima kasih Bu Tia untuk coaching hari ini. Semoga coaching hari ini dapat membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu yang ada di kelas Ibu. Untuk dari awal sampai akhir ini juga dari akhir sampai identifikasi tujuannya ini sudah jelas ya Bu. Ya. Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih Bu Nati atas solusi-solusinya. Waalaikumsalam.